Jumpa lagi dengan ICT Movie. Kali ini, kami akan menceritakan kelanjutan dari film Army of the Thief, yaitu Army of the Dead. Scene dimulai dengan rombongan tentara yang sedang mengawal sebuah kontainer dan sedang menuju ke arah Las Vegas. Mereka berbincang-bincang mengenai apa isi kontainer itu. Apakah sesuatu yang penting sekali, sehingga harus mereka kawal dengan beberapa pasukan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan ada sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang kekasih yang berpindah jalur jalan. Dikarenakan rasa bahagia setelah melakukan pernikahan di Las Vegas, kecelakaan itu tidak dapat dihindarkan. Atas kejadian itu, kontainer yang mereka kawal terlempar ke jalan. Beberapa tentara mencoba mendekat untuk mengetahui apa isi di dalam kontainer itu karena pintunya sudah rusak dan terbuka. Sang komandan segera melaporkan kejadian itu ke pusat. Namun di luar dugaan, komando pusat meminta semua segera pergi menjauh dari kontainer itu. Tetapi, belum sempat mereka kabur, tiba-tiba muncul sesosok makhluk misterius keluar dari kontainer itu, lalu menyerang semua tentara yang ada di dekatnya. Sosok makhluk tersebut ternyata adalah zombie, hasil rekayasa genetika dari lokasi terlarang Area 51. Semua tentara itu digigit oleh zombie. Gigitan zombie itu akan membuat orang terinfeksi dan akan tertular menjadi zombie. Para zombie-zombie mulai menyerang kota Las Vegas, sehingga semua orang yang ada di Las Vegas sudah menjadi zombie semua. Karena sangat membahayakan, Presiden Amerika berencana 4 hari ke depan akan membumi hanguskan dengan bom nuklir koloni zombie yang ada di Las Vegas agar tidak menyebar ke kota-kota lainnya. Seorang mantan prajurit keamanan yang bernama Scott, yang saat ini berprofesi sebagai bartender, kedatangan seorang pengusaha kasino yang bernama Mr. Tanaka. Dia menawarkan kepada Scott untuk mengambilkan uangnya yang tersimpan di berangkas senilai 200 juta dolar di gedung kasino miliknya yang berada di Las Vegas. Mr. Tanaka ini menganjurkan Scott untuk membentuk sebuah tim yang mempunyai keahlian masing-masing. Dia menjanjikan akan memberi upah 50 juta dolar jika misinya berhasil. Pertama-tama, Scott merekrut Maria, selanjutnya Van Reho yang merupakan kawannya saat di kemiliteran. Selain teman-temannya, dia juga merekrut seorang pilot helikopter yang bernama Marianne. Dilanjutkan dengan seorang YouTuber pemberani yang sering menyiarkan secara live di channelnya saat dia memburu zombie di kota kematian yang bernama Guzman. Dia juga membawa temannya bernama Chamber. Dan yang terakhir tentunya adalah Ludwig Dieter, seorang pembobol berangkas yang ulung pada film sebelumnya, yaitu Army of the Thief. Setelah tim lengkap, Mr. Tanaka memberikan detail perencanaannya, di mana berangkas itu berada, serta denah dari gedung kasino miliknya. Dia juga menyediakan seorang pengawal yang bernama Martin untuk ikut dalam misi itu. Di atap kasino juga tersedia helikopter untuk mereka kabur dari sana. Para penduduk yang selamat dibuatkan tempat karantina dengan dibatasi tumpukan-tumpukan kontainer. Salah satu relawan di sana yang bernama Kate adalah anak kandung Scott
yang sangat membencinya karena ayahnya telah membunuh ibunya yang sudah terinfeksi virus zombie. Memasuki kotak kematian tidak mudah, oleh sebab itu Scott meminta bantuan anaknya agar dapat masuk ke dalam kotak kematian. Kate mereferensikan seorang bernama Lily yang sangat berpengalaman keluar masuk ke kota mati. Saat Scott dan Lily bercakap-cakap, tiba-tiba Kate menghampiri Lily dan menghajarnya. Karena Lily telah membiarkan wanita bernama Geta masuk ke kota mati untuk mencari harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Sedangkan Geta masih mempunyai seorang anak yang harus dia rawat. Atas kejadian itu, Kate meminta dia ikut dalam misi itu untuk menyelamatkan Geta. Tentunya Scott menolak permintaannya. Tetapi melihat tekad dan kemampuan putrinya dalam hal bela diri, akhirnya Scott menyetujuinya. Lily meminta tambahan personil seorang keamanan di tempat karantina yang bernama Cuming. Dia pun menyanggupinya karena tergiur dengan upah yang sangat besar. Misi pun dimulai. Setelah masuk ke kota mati, mereka disambut oleh seekor harimau yang telah menjadi zombie. Beruntunglah mereka semua karena harimau itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Tiba-tiba, Lily menembak kaki Cuming untuk dikorbankan sebagai tumbal zombie alfa. Karena Cuming adalah pria yang suka menindas wanita saat berada di karantina. Lily mulai menceritakan zombie alfa memiliki pergerakan yang sangat cepat, serta merupakan zombie yang cerdas. Seseorang bisa menjadi zombie alfa jika digigit oleh raja zombie atau zombie pertama yang terlihat di awal film. Lily sudah membuat perjanjian jika dia melewati daerahnya harus memberikan tumbal. Itulah alasan Lily sengaja mengajak Cuming ikut di dalam misi ini. Cuming pun segera dibawa ke markas untuk disantap beramai-ramai agar bisa menjadi zombie. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan melalui sebuah gedung agar kedatangan mereka tidak terlihat oleh zombie-zombie lainnya. Ternyata, di dalam gedung yang sangat gelap itu dipenuhi oleh zombie-zombie yang sedang tertidur. Dengan berhati-hati, mereka melangkah dan menyusup di sela-sela zombie yang tertidur. Martin, salah satu anak buah Mr. Tanaka yang diikutkan dalam misi ini, melemparkan suar ke tempat lain, sehingga Chamber tersesat dan tambah sengaja membangunkan zombie dan menghabisinya. Namun zombie-zombie yang lain juga terbangun dan menyerang. Karena jumlah zombie yang sangat banyak, Chamber pun kewalahan menghadapi gerombolan zombie. Martin mengkhianatinya dengan sengaja mengunci pintu masuk untuk Chamber. Chamber dapat menerobos melalui jendela, namun naas baginya, dia sudah dimangsa oleh zombie-zombie yang kelaparan. Di saat itu, teman Chamber yang bernama Guzman menembak galon bensin yang dibawa oleh Chamber dan membuat ledakan sehingga menewaskan gerombolan zombie itu. Akhirnya, mereka semua sampai ke kasino yang dituju. Tentunya mereka dihadang zombie-zombie saat masuk ke dalam kasino. Tanpa sengaja, Scott menemukan bekas blueprint berangkas yang sama. Berarti misi Scott adalah misi kedua karena misi yang pertama gagal total. Scott membagi tugas timnya, ada yang ke generator, ke atap gedung, dan ke tempat berangkas berada. Ludwig dan Van Reho akhirnya menemukan berangkas yang dicari. Akan tetapi, untuk menuju berangkas itu masih banyak jebakan.
Van Reho mencari zombie untuk dijadikan tumbal agar mereka tidak menjadi sasaran jebakan maut. See that deep? It's not the meanest. Sementara itu, Marian masih sibuk memperbaiki heli yang ternyata sudah mengalami kerusakan parah. Sedangkan Martin dan Lily berjaga-jaga di luar gedung. Tiba-tiba muncul ratu zombie lewat dan menyerangnya. Martin terdesak, namun dengan sigap Lily dapat menghabisi ratu zombie. Di sini Martin sengaja mengambil kepala ratu zombie agar mendapatkan hadiah dari bosnya. Di saat Martin melakukan aksinya, ratu zombie itu berteriak histeris sampai terdengar oleh raja zombie yang sedang bersama Geta yang menjadi tawanannya. Tiba-tiba mereka mendengarkan berita pengeboman akan dimajukan waktunya, yaitu 4 jam lagi dari saat ini. Ludwig sedang berkonsentrasi membuka berangkas. Tiba-tiba konsentrasinya buyar karena teman-temannya datang menginformasikan bahwa waktu mereka sangat terbatas. Raja zombie menemukan jasad istrinya yang sedang mengandung anaknya. Sang raja zombie menjadi sangat murka, lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Akhirnya Ludwig bisa membuka brankas Gor Terdamerung dengan rasa bahagia dan mengambil semua uang yang berada di dalam brankas. Saat akan meninggalkan tempat itu, mereka mulai diserang pasukan zombie. Tim mereka mulai tercerai-berai dan Scott harus menyaksikan Maria tewas di hadapannya setelah diserang zombie dengan ganas. Terungkap sudah kelicikan Martin bahwa Mr. Tanaka sebenarnya tidak menginginkan uang itu, tetapi kepala ratu zombie alfa lah yang dia inginkan untuk penelitian lebih lanjut. Sedangkan Van Reho dan Ludwig masih terjebak di bawah gedung dan harus berhadapan dengan Raja Zombie. Saat Van Reho terdesak, Ludwig mengorbankan dirinya dan mendorong Van Reho ke dalam brankas. Sedangkan Martin harus kecewa mengetahui kepala ratu zombie alfa telah ditukar dengan benda lain oleh Lily. Dan saat itu juga dia dimangsa oleh harimau zombie. Zombie-zombie itu menyerang dengan cepat, sehingga Guzman harus tewas. Saat sudah di atap gedung, Lily harus tewas juga oleh Raja Zombie. Sedangkan Scott terselamatkan karena Marin dapat menyemput dengan. Marin pun sangat kecewa karena tidak ada uang yang dibawa oleh Scott. Bahkan Scott memberitahu bahwa waktunya hanya 9 menit sebelum pengeboman untuk menyelamatkan Kate yang tengah berada di gedung Olympus. Scott dapat menemukan Kate yang sudah dapat menyelamatkan Geta. Tetapi Raja Zombie tidak membiarkan dia lolos. Terjadi pertarungan di dalam heli. Scott dapat menembak tepat di kepalanya dan Raja Zombie itu tewas. Di saat itulah mereka melihat rudal nuklir telah ditembakkan. Heli itu akhirnya jatuh. Scott dan Kate selamat. Di sini, Kate harus membunuh ayahnya karena Scott mulai terinfeksi virus zombie. Walaupun sedih, tetapi ini adalah jalan yang terbaik. Beberapa waktu kemudian, muncul Van Reho dengan membawa uang yang banyak di dalam tasnya dari reruntuhan puing-puing. Dia terselamatkan karena di dalam brankas besi yang kokoh. Dia pun menemukan mobil dan menuju ke Utah untuk mencari penerbangan. Semua penerbangan sudah penuh, yang ada hanya pesawat charteran. Dengan beberapa gepok uang yang dibawa, dia pun menyewa pesawat itu
untuk menuju Meksiko. Ternyata Van Reho sudah terinfeksi virus zombie. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Collect as 7 degrees.